Memang beberapa hari ini sedang viral tentang adanya KDRT yang melibatkan public figure ya di Jawa Timur. Pertanyaan daripada Anda tadi yang mengatakan kenapa nggak langsung ditahan? Dan saya sebagai praktisi hukum berpandangan begini, kita harus memahami dulu lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi latar belakang lahirnya itu adalah sebenarnya merupakan pembaruan hukum ya, yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi khususnya perempuan. Jadi itu adalah pembaruan hukum karena KUHP kita itu memang sudah diatur tentang tindakan kekerasan terhadap orang itu bagaimana diatur dalam pasal 351, dan soal susila itu sudah diatur. Tetapi negara menganggap pasal tersebut tidak bisa mengcover apa istilahnya itu, keberpihakan terhadap korban kekerasan terlebih di dalam rumah tangga itu tadi. Itulah sejarah lahirnya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Nah, maksud dan tujuannya dibuat itu adalah memproteksi khususnya perempuan. Jadi siapapun dari latar belakang manapun, profesi apapun harus taat kepada itu. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi perempuan itu. Itu maksud dan tujuannya. Itulah tonggak sejarah upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Itu maka disebut dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itu. Nah, dengan terjadinya fenomena yang sekarang banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, yang sejatinya sebagai suami harus melindungi istri, anak, dan keluarga. Jadi KDRT itu meliputi banyak hal, penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan psikis, tidak memberikan nafkah lahir batin, itu masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, sekarang kebetulan karena ini keterlibatan public figure yang dunia artis Indonesia, ini membuka mata kita supaya masing-masing pihak itu, terlebih suami itu harus memposisikan diri sebagai bapak rumah tangga yang baik ya, ya. Nah, kalau soal ancamannya itu jelas ya, di pasal 44 nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu 44 ancamannya itu 5 tahun ya, atau denda 15 juta. Itu ada ancaman di situ. Nanti paling ada subsidiarnya lagi atau ujung berapa itu tergantung penyidik nanti dan jaksa penuntut umum dalam hal nanti terakhir menyusun dakwaannya dan gitu. Nah, kalau Anda tanya tadi kenapa tidak langsung ditahan, memang di hukum acara kita diatur dengan hak subjektif dan hak objektif ya. Ya, penyidik mungkin ada pertimbangan lain ya. Saya tidak masuk dalam substansi perkaranya hanya saya mendengar, kita hanya berbicara dari sisi pandangan hukum, praktisi hukum aja ya. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi kenapa nggak langsung ditahan, mungkin dugaan saya itu adalah hak subjektif dari penyidik dan juga ancamannya maksimum 5 tahun. Nah, apakah itu berkeadilan? Kalau tindakan seseorang itu melakukan kekerasan terhadap istri, anak, dan seisi rumah tangganya itu sudah berlanjut, ya saya kira memang itu alasan pemberat ya. Tetapi kalau itu karena kekhilafan atau karena keadaan sehingga dia melakukan seperti itu, ya ada pertimbangan lain. Itu saya kira dibolehkan. Nah, apalagi menurut Anda tadi terhadap seseorang korban tadi itu ada hidungnya berdarah,
tulang rusuk patah, itu harus dibuktikan dulu secara visum. Ya, apakah benar? Itu satu. Yang kedua, sejauh mana perbuatan itu dilakukan. Nah, kalau itu terjadi betul, menurut saya, karena kita sebagai suami itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan absolut di dalam rumah tangga, itu harusnya memberikan perlindungan, tetapi malah menganiaya, ya pantas diperberat kalau menurut saya. Tetapi kembali kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu. Apalagi Anda bilang dalam keadaan sadar, ya tentu itu alasan pemberat. Ya, tidak ada alasan pemaaf dong dalam keadaan sadar menganiaya orang yang lemah yang dibawa kekuasaan kita, apalagi istri kita yang harus disayangi. Tidak ada alasan. Itu harusnya berat hal-hal demikian kalau terjadi seperti itu. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, ya patut menjadi pertimbangan daripada penegak. Melihat perbuatan apakah terjadi pengulangan, bisa jadi ya dalam keadaan sadar seperti Anda sampaikan tadi, ya, tentu itu alat pemberat. Saya ya orang yang paling tidak senang ya lihat orang melakukan penganiayaan, apalagi terhadap keluarga sendiri, apalagi itu istri, anak istri. Saya itu sangat keras terhadap itu. Saya tidak mau seperti itu. Asasinya harus dijaga. Di kita ada di situ kan kita harus melindungi, kita sebagai imam dalam keluarga itu. Nah, saya kira itu saya bilang tadi memang sedang marah-marahnya itu kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dunia hiburan Indonesia, ya, dalam arti ini katakan artis lah ya. Itu fenomena itu makin sering makin kesini. Itu berarti kan ada sesuatu yang tidak beres di situ. Apa yang melatar belakangi? Tentu saja ini harus menjadi pemikiran, bukan hanya penegak hukum. Karena penegak hukum itu adalah di ujung akibat. Ya, peranan serta masyarakat, ya, para pemuka agama penting juga, terus negara harus hadir sehingga ini tidak terulang. Karena pun apapun ceritanya, hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, terutama terhadap dunia artis kita. Belakangan fenomena itu sering terjadi. Ya bisa saja terulang kembali kalau ini kita tidak antisipasi. Ya harus diantisipasi, melibatkan semua pihak. Ya termasuk mungkin dunia akademisi harus dilibatkan, mengkaji, membuat kajian. Apa sih, kenapa sih seperti itu? Itulah makanya saya sampaikan kepada anak-anak muda itu. Kalau mau menikah itu ya harus tahu bibit bebet bobotnya. Ya penting cari tahu, jangan salah memilih, ujung-ujungnya celaka. Karena kita nggak makan cinta, bos. Yang kita makan itu adalah persesuaian. Itu kan teman hidup kita. Apalagi anak yang dilahirkan itu adalah titipan daripada sang ilahi, harus kita jaga dengan baik. Kemudiannya. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah berpotensi terulang, ya akan berpotensi terulang kembali. Itulah harus hadir negara juga untuk memproteksi itu supaya nggak terulang. Demikian, jadi laki-laki harus laki-laki yang bertanggung jawab dan gentleman. Berani mengawini anak orang, dia harus berani menafkahi, menanggung jawabi. Kita nggak makan cinta, bos. Ekonomi itu penting. Itu loh. Jangan asal-asalan, karena kalau kita kan berpikir menikah itu untuk seumur hidup, itu berpikir semua orang. Ya toh, apakah itu mau dicapai? Ya tentu saja itu harus dicapai. Menelantarkan, tidak memberikan nafkah lahir batin 3 bulan berturut-turut udah nggak bagus, udah nggak pantas itu. Agama juga di undang-undang juga diatur itu. Itu sama dengan penelantaran. Ya, masuk dalam undang-undang KDRT itu. Menelantarkan, membiarkan, tidak memberikan nafkah lahir batin, bahkan tidak memberikan nafkah anak, tidak menyekolahkan, termasuk dalam ruang lingkup KDRT itu. Gak boleh. Jadi laki-laki gentleman lah, bekerja keras. Nah, itu jadi laki-laki itu penting. Tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada sang kita. Itu.